Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Facebook, sahabat YouTube, dan juga sahabat Sama. Kembali lagi bersama kami dari komunitas Sahabat Mata dalam acara Inspiring Without Eyes. Edisi kali ini Sabtu 22 Oktober 2022. Ada saya Taufik, Saya Eli. Saya Lina. Saya Amin. wah Mas Amin cantik sendiri ya. Ya dong. Oke, spesial di hari ini ya, kita mau membahas apa ini? Silo man. Silo. Shilo Ben. Silo. Oke. Oke. Ini apa ini Mas Amin? Wah. Silo, man. Ini kayaknya sama kayak ini ya di depan kita yang lagi silau. Oh Karena ya, aku pencahayaan yang begitu begitu padang. Begitu terang. begitu terang. Oke. Iya. Soalnya aku nggak ngerti ya, aku ngikut aja sama Mas produser. Yang penting aku maunya jadinya cantik gitu. Nah, Ya. gitu. Bukan silo. Nggak kelihatan juga. Gimana nih? Silo, man. Jadi siloman itu kayak apa ya, istilah mungkin kayak familiarnya tuh kayak pencitraan kali ya. Jadi kita sebagai manusia ini kan memang kayak punya pencitraan ya. Memang sebenarnya tuh pencitraan tuh perlu untuk manusia, untuk bagaimana manusia mengenal manusia lainnya dengan cara pencitraan ini. Nah, kenapa sih kita mesti pencitraan? Pertama, kita pencitraan itu untuk apa ya, istilahnya kalau di publik tuh kita biar apa ya, orang-orang tuh tahu siapa kita, terus mungkin profesi kita apa, mungkin kayak spesialisasi kita apa, hobi kita apa, itu kayak apa ya, kayak gitulah, untuk biar orang kenal gitu, biar promosi untuk diri kita kayak gitu sih, kurang lebih singkatnya kayak gitu. Oke. Naumen mengarah ke pencitraan. Oke. Menurut siapa ya? Aku mau Ayo, siapa tuh? Siapa yang harus kita pilih malam ini Mas Amin untuk Ding. Pernah nggak sih merasakan silau dengan pencitraan seseorang gitu? Siapa nih yang ditanya? Siapa yang ditanya? Oke, Lina dulu. Diam-diam dia itu punya sejuta, nggak sejuta sih, banyak sekali kejutan di dirinya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Kita di puncaknya ya. Pernah nggak nih silau dengan pencitraan seseorang? Pernah. Pernah, kayaknya dia langsung mengingat seseorang. Nah, siapa tuh? Gimana pencitraannya emang? Ya baik. Apa ya? Orangnya itu nggak mengganggu kenyamanan kayak gitu loh. Oh gitu. Oke, Mbak Ini pernah nggak? Pernah. Dia pernah sambil ketawa. Sepertinya ada sesuatu lucu yang teringat, kayak kita buka lagi memorinya. Wah. Pernah sih, kayak orang kan bisa nggak lihat orang lain kan kayak ini ya. Apa ya? Ini dia itu gini aja deh. Orang tuh mencari teman itu kadang ini kayak dia bertemannya karena kaya. Ayo Meli, tarik nafas dulu. Karena kaya gitu. Oh gitu. Itu kan bisa. Terus Jadi kayak bertemannya tuh bukan karena tulus ya, tapi karena harta benda. ada something. Terus Heeh. itu yang pertama. Terus yang kedua karena dia punya power. Betul. Itu kan. Karena rasa aman ya. Makanya mau untuk berteman seperti itu. Padahal kalau kita mau menelisik lebih dalam lagi ya, dalam pertemanan kayak gitu tuh jadi kayak malah apa sih, kayak beban gak sih? Iya. Ya moral ya pastinya ya. Karena ketika kita misalnya jatuh gitu ya, pasti kan belum tentu orang yang tadi itu mau sama kita itu. Kayak gitu sih. Menurut Mas Amin, Heeh. yang balik lagi soal tentang pencitraan,
kita silau terhadap pencitraan seseorang Iya. kayak gitu ya. Ketika mendengar ya, kalau kita kan biasanya mendengar ya, kita Iya, kalau masalahnya masih bisa ngeliat kan. alhamdulillah. Ya, tentang mungkin secara physically, Visual, secara visual, secara tampilan, apalagi sekarang kan di dunia sosmed ya, Iya. semua yang ditampilkan tuh bener-bener yang wow, Mempesona. ya kan? Nah, Shelly mempesona. Ada apa Ada ini? dengan kata mempesona. Yang kita yang tahu. Apa sesuatunya? nah itu ketika melihat kayak gitu tuh ada rasa nggak sih kayak semacam kayaknya nggak sinkron nih dengan apa yang aku rasakan dengan pencitraan Iya. kayak gitu. Iya. Pernah nggak sih ngerasain? Ya, tadi ngomongin pencitraan ya. Tadi kan aku bilang kan dari awal kan kayak pencitraan itu memang diperlukan kan untuk publik, kayak misalkan biar orang tahu siapa kita kan. Namun nanti juga kayak pencitraan itu yang kayak ibaratnya tuh terlalu berlebihan gitu. Kayak misalkan yang disampaikan sama Mbak Topi tadi bahwa kalau bersosmed kita lebih cenderung menampilkan yang indah-indah aja, betul. yang wah-wah aja. Misalkan kayak story, ini lagi jalan bareng nih sama teman-teman, foto-foto segala macem. Mungkin kelihatannya di situ bahagia, di situ gembira. Tapi siapa yang tahu? Iya. Di belakangnya ya. Dalamnya lautan bisa kita selami, dalam hati siapa yang tahu? Gitu. Berat sekali bahasanya guys. Nah itu, jadi kayak apa ya? Kita tanpa sadar tuh kita bisa bikin orang lain insecure sama kehidupannya yang dirasakan. Misalnya contoh nih, aku insecure sama orang-orang yang hidupnya jalan-jalan, foto-fotonya kayak yang indah-indah di tempat-tempat yang belum aku pernah kunjungi. Aku tuh kayak ngerasa orang bisa ya kayak gini banget, enak banget hidupnya jalan-jalan terus kayak sempurna. Kok kayaknya hidupku nggak gini amat ya, aku tuh pengen gitu punya hidup yang kayak gitu. Bisa nggak sih kalau kita tukeran? Sampai segitu ya. Sampai kayak oh my god ya Allah, aku tuh ya pokoknya kalau kita, apalagi kalau malam-malam mau tidur kita sosmed scroll gitu tuh yang ada bukan bikin kita tenang, malah bikin kita tuh meradang gitu. Kayak gitu. Meradang. Karena tadi ya tunjukinnya yang Iya, indah-indah aja. Iya, ya ngomongin soal yang indah-indah aja. Kalian kalau berteman sama orang itu rasa ya. Kalau aku sih lebih mengedepankan rasa. Iya. Ketika kenal sama orang pertama kali kan, kita nggak bisa langsung menilai ya. Gimana kan belum bisa kan ya. Tapi mungkin 2 kali ketemu, 3 kali ketemu tuh kayak udah mulai kok rasa aku nyaman nggak sama dia, aku rasanya gimana kan. Iya. Dan kadang itu nggak bisa diungkapin gitu loh. Iya, cuman bisa kita rasain ya. Kita bingung dalam mendeskripsikannya gimana, tapi kan lama-lama kan bakalan ketahuan dan rasa itu yang paling penting sih ya. Menurut kalian gimana? Meskipun ya dia itu orang yang punya power, dia pun orang yang kaya, mungkin dia bisa memberikan segalanya, bahkan bisa membeli dunia sekalipun. Gimana menurut kalian? Coba dulu nih. Coba dulu, mau Lina dulu atau Mbak Eli dulu? Kalau aku ini sih berteman sama orang-orang yang punya power itu malah kayak insecure sendiri. Kayak takut. Iya. Itu. Takut salah ya, Mbak ya? Iya, itu. Terus ada satu cara kalau misalnya kita pengen tahu temenan kita tulus atau enggak, itu bisa lewat ini loh ternyata. Dengan kita jalan bareng. Katakanlah kayak kita naik gunung bareng. Nah, itu salah satu cara buat mengetahui seberapa tulus orang itu sama kita. Karena ketika yang namanya naik gunung itu kan benar-benar siapa yang jalan dulu, itu kan kadang ada 2 pilihan, mau tetap lurus atau nengok ke belakang untuk ngebantu temannya yang susah. Nah, dari situ nanti kita akan ketahuan. Terus kalau nggak gitu, kita ada di satu rumah yang sama dalam 3 hari aja, nanti kita bakalan tahu semuanya seluk-beluknya itu. Benar. Dan ini ya, mungkin kalau gunung bagi kita, aku belum pernah sih naik gunung jalan kaki gitu, mendaki itu belum pernah. Bahkan ini ya mungkin
kayak transportasi umum kita rombongan Oh itu iya kan. itu. Nah itu bisa jadi contoh simpelnya aja yang Iya. mungkin paling deket lah sama kita Iya. kayak gitu. Jalan bareng bener-bener kayak kita menjaga benar-benar semua temen tuh safety atau enggak, Iya. mungkin dari depan atau dari belakang kan ya itu bisa menjadi indikator juga gitu. Iya. Gimana kalau menurut Lina? Kalau menurut aku ya itu tadi sih ya, kalau berteman baru pertama kali ketemu kan belum tahu ya rasanya itu benar-benar asli berteman apa enggak sih gitu kan. Benar. Mungkin ya benar apa yang kita tadi dikatakan sama Mbak Tofi ya, 2 kali 3 kali baru tahu. Dan untuk membuktikan kalau gitu yakin nggak sih mau berteman dengan kita dengan asli apa enggak tuh ya dari hal-hal kecil lah, misalnya kalau kita kesusahan mau bantu apa enggak, Nah benar itu. atau ninggal pergi atau bantu kayak gitu kan, Atau malah main shopping ya Lin ya. gitulah. Bisa jadi indikator penting ya. Jadi meskipun kaya, meskipun punya kekuatan sekalipun, tidak semua orang tuh bisa ini ya silau ya. Hanya orang-orang pilihan sih menurutku. Dia bisa benar-benar melihat dengan mata hatinya gitu loh. Gak langsung silau dengan mungkin glamornya, mungkin dengan kekayaannya kayak gitu kan. Ya, menurut kalian ya, kalau kita sudah terlanjur silau, namanya manusia kan hilaf ya. Kadang kan hilaf ya. Kalau terlanjur silau gimana nih? Harusnya pakai kacamata atau gimana? Kalau aku nggak ngaruh deh. Pakai cadar mungkin Mbak. Udah bisa kayak jadi inget film zaman lampau yang apa giginya dipasang emas terus ketika kalau dia dia senyum langsung terus yang jadi lawan mainnya atau yang ada di depannya langsung pakai kacamata itu. Gimana nih? Mas Amin harus pakai kacamata, Mas Amin? Harus pakai kacamata? Gini sih, kalau aku pribadi ya, aku nggak percaya di dunia ini ada manusia yang sempurna. Pertama, aku justru takut ketika aku tuh ketemu sama orang yang sempurna banget, baik banget, nggak pernah marah, nggak pernah emosi, nggak pernah nunjukin emosinya. Itu justru aku malah takut. Karena biasanya orang-orang kayak gitu tuh pinter nyembunyiin emosinya, pinter nyembunyiin perasaannya, dan itu buat aku bahaya. Aku lebih senang sama orang yang apa adanya dan to the point. Misalkan dia marah kayak gitu jelas kita tahu, oh dia lagi marah nih, berarti kita tahu berarti kita nggak boleh bikin dia kayak gini. Kalau kita ngomong kayak gini atau bikin kayak gini dia bakal marah kayak gitu. Kalau ke orang-orang yang terlalu sempurna tuh kita bingung, dia tuh kenapa ya kok dia kayak gini sih, nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah apa-apa. Aku justru takut sih. Tapi kalau orang yang benar-benar kayak gitu tuh menurut kita ya sangat sempurna ya. Itu bakalan seenaknya sendiri nggak sih? Ya mungkin karena mungkin bisa jadi kayak pencitraan ya. Itu tadi kayak pencitraan, mungkin di hadapan orang dia kayak apa ya, baik, perfect, sempurna, tapi kita kan nggak pernah tahu. Kalau aku gini sih pernah dengar juga kayak definisi kita tuh apa ya, kehidupan publik kita, kehidupan pribadi kita, dan kehidupan rahasia kita. Jadi kita tuh punya kehidupan di publik, kita bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menanggapi, bagaimana harus merespon. Terus kita di pribadi, kita kayak misalnya pribadi itu dalam arti kayak sama keluarga, sama teman terdekat tuh gimana. Pasti teman-teman terdekat, keluarga kita tuh tahu, kita tuh gimana tahu. Sama rahasia, kehidupan rahasia tuh ya cuman kita yang tahu. Kita punya apa, kita bagaimana tuh cuman kita yang tahu. Dan sebenarnya bukan hak orang juga ya buat menghakimi, buat menyalah-nyalahin kayak gitu sih. Karena itu privasi setiap orang. Setiap orang berhak punya rahasia. Bahkan nanti misalkan kita punya pasangan pun ada space-nya benar-benar hanya kita sendiri yang tahu. Benar. Gimana kalau mereka berdua para ladies? Ya bisa masih kayak disampaikan Mas Amin. Setiap orang harus punya ininya masing-masing.
privasinya Iya. masing-masing. Dan dalam berteman kita juga punya batasannya juga. Iya, Enggak betul. semua Boundaries. hal itu Harus bisa diceritakan, ya. diceritakan karena kita nggak tahu Mm. ini temen yang Iya. benar temen yang mana yang Harus bukan hati-hati yang ya, Beli mana. ya. Karena Heeh. gini, berteman bertahun-tahun juga itu belum tentu selamanya baik-baik. Dan Iya. kadang tuh misalnya sekian tahun kemudian terus tiba-tiba langsung dia Iya. menjatuhkan kita kan juga bisa. Jadi kayak Bisa. tetap hati-hati. Hati-hati sih. Gitu sih. Hati-hati ya dalam segala hal ya. Iya. Tapi bukan berarti terus kita nggak mau berteman sama siapapun ya, enggak. Kita tetap mau kayak gimana pun dia, seperti apapun orangnya, kita tetap berteman. Tapi kita juga punya batasannya sendiri Batasan. dalam berteman itu sih. Kamu gimana Lin? Punya temen nggak? Lah jangan-jangan kamu dari ini Mbak Lin nggak mau temenan, nggak mau. Jadi gini ya, kalau nanti kan masalah kalau sudah terlanjur Silau. ini sama silau ya. Heeh. Jadi kalau menurut aku tuh tergantung sama orangnya aja sih. Ya. Terkadang udah tahu orang itu silau atau mungkin gimana juga tetap aja nyaman, nggak berusaha waspada. Juga kadang Iya, ada benar. yang apa namanya tahu orang itu silau jadi berwaspada, jadi berhati-hati itu kan juga ada. Nggak tahu ya, dengan sifat orang kan masing-masing kayak gitu sih. Betul, betul. Mungkin betul. karena nggak ada teman lain selain itu. Kepepet. Kalau aku juga punya temen deh, daripada punya temen tapi toxic. Kita punya me time. Mending menyepi Betul, deh. Iya, betul. Aku sendiri juga kayak gitu. Lebih baik aku sendiri hidup nggak ada Iya. daripada ada kamu. Ada kamu tapi benar-benar. Aku nggak suka drama di Benar, luar ya kan ya. Aku mending kayak gitu karena apa ya, punya temen yang toxic tuh kayak ibaratnya kita tuh nyimpan penyakit gitu loh. Capek ya Capek. sendiri Malah masalahnya. bikin nggak nyaman deh. Hidup kita udah rumit. Udah rumit, nggak perlu ditambahin, Teman gitu. yang tambah rumit. Aduh, runyem deh. Iya. Terus juga ini ya, aku pernah waktu itu baca, atau mungkin kan juga sering mendengarnya, kuantitas atau kualitas. Nah, Iya kan? Nah, kan percuma kalau jumlahnya banyak tapi nggak berkualitas. Nah. Ya kan? Betul, Lebih baik betul. satu aja nggak apa-apa, tapi benar-benar Berkualitas. kualitasnya luar biasa Hmm. gitu. Oke, Mas produser, Mas produser, wah, Mas produser. Kemana kah? Ini kayak panggilannya kurang manis deh. Dar, Yuk. Apakah sudah ada yang bergabung dengan kita? Oh, sudah. Mm-mm. Dari yang komen setia ini. Oke, Wildan oleh Rizky Ramadan. halo Mas Wildan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari Sleman. Hmm? Wah, pembahasannya mantap. Hmm? Wah, memang semenjak ada media sosial banyak postingan yang menonjolkan sisi nikmat saja. Nah, gimana tips Yes. agar tidak insecure dengan postingan orang? Oke, terima kasih Mas Wildan. Next time kalau kita ke Sleman main ya, kita meet up iya, bareng-bareng ya. betul, betul, betul. Oke, ini tips supaya tidak insecure ya. Heeh. Oke, Mas Amin mau menjawab? Harus Boleh. mau dong, oke. Kalau aku gini, yang mungkin ini agak drastis, agak terlalu apa ekstrim ya. Ekstrim, oke. Siap-siap kupingnya ya. Kalau buat aku, ketika kita make sos terus ngerasa insecure, ngerasa kayak dibanding-bandingin sama orang lain, mending kita istirahat dulu dari medsos kita. Kayak kita nggak buka aja dulu, kita atau mungkin kita ganti rutinitas kita yang biasanya scroll, ganti misalkan mungkin yang dengan berkualitas atau dengan membaca atau dengan mendengarkan apa ya, kan sekarang banyak ya kayak webinar, kayak quotes apapun itu yang di internet kan sekarang banyak. Jadi daripada kita harus ngerasa insecure, ngerasa kita nggak berdaya, mending istirahat dulu dari sosmed. Kalau aku sih gitu ya. Lina? Kalau menurut aku sih abaikan gitu ya, lewati. Kalau misalnya skip bikin aja. itu, Iya. Ada lagi? Kalau aku terutama di pagi hari jangan sampai membuka sosmed. Iya. Karena itu mempengaruhi mood banget. Mood, ya. iya. Jadi kalau misalnya lihat kayak gitu ya seperti kata Lina tadi, abaikan. Abaikan. Terus kalau misalnya
sampai postingannya itu ngebuat apa ya, kita semakin ini banget, langsung di blok aja. Ganti ini yang positif, cari positif. Kalau aku sih seperti itu. Oke, banyak banget ya tadi ya. Mas Amin bener-bener tadi istirahat dulu, abaikan dan kembali pilih waktunya ya, pilih waktunya. Kalau bisa pagi-pagi ya, yang fresh. Biasanya kalau aku pagi-pagi tuh bacanya bukan sosmed sih, tapi baca berita pagi ini karena harus siaran kan. Benar-benar membaca dunia hari ini, pagi ini tuh ada apa yang terjadi kayak gitu kan. Mungkin kalau sosmed tuh kalau benar-benar lagi istirahat, benar-benar lagi istirahat, lalu kayak gini, buat nambah wawasan juga, biar bisa buat konten gitu kan. Nah, kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin lagi biar nggak insecure. Mungkin itu ya. Dan juga ini sih yang perlu digarisbawahi adalah kita itu benar-benar istimewa, kita tuh luar biasa. Jadi aku rasa apa yang kita miliki itu sebenarnya nggak dimiliki oleh orang lain. Meskipun ada yang sama, pasti ada titik ada perbedaannya lah, karena kan kita diciptain sempurna ya. Nah pasti ya kita harus benar-benar bersyukur dan menyadari itu. Dan ketika udah tahu potensinya kita apa, aku yakin kita nggak akan insecure. Apalagi kalau kita sudah mungkin sudah selesai apa yang kita inginkan, mungkin di keilmuan, keterampilan, kemudian kita juga bisa benar-benar, mungkin kalau Pak Bas mungkin benar-benar sudah bisa speak up ya, karena Pak Bas kan sudah berkeluarga, sudah punya anak gede-gede. Kalau kita kan masih main-main gitu Masih kan. random. Nah, mungkin kalau kita sudah mempunyai semuanya layaknya pada umumnya lah. Nah, kita mungkin insecure itu sudah tidak nempel di diri kita kali ya. Itu. Semoga Mas Wildan nggak puas. Biar bisa meet up dengan Iwe, dengan kita. Oke, masih membahas seputar sila omen, karena tadi ya yang Mas Amin sampaikan juga ditanyain juga sama Mas Wildan, sosmed itu sangat berpengaruh di kehidupan kita ya. Apalagi kalau kita nggak bisa membentengi diri kita sendiri. Coba kalian hitung aja deh, sosmed kalian ikut punya apa aja coba. Banyak banget kan, pasti nggak hanya satu. Bahkan paling nggak punya 3 lah. Tuh, Lina berapa Lin? Aku apa ya? WhatsApp. Kamu sibuk deh, nggak sempat buka sosmed deh. Iya kan, yang penting punya, walaupun nggak dibuka. Jangan sampai ketinggalan ya Lina. Bahaya dong kalau ketinggalan. Dia kan bikin Nggak buat ini kudet. Mas, bikin sosmed biar bisa ikut Lomba. gitu. Mbak Eli punya berapa coba sosmed? Berapa ya? Sosmed, Instagram, Facebook. Gimana? Oh iya. Tapi Bisa buka semuanya sih. Aku tuh keinget yang kemarin ya, keponakanku tuh sampai telepon IG, chat IG, dan itu tuh nggak tak respon. Aku sampai diprotes sama keluarga itu, ya mungkin karena pengen kesibukan dan juga kosek gitu. Kalian gimana cara memanage punya sosmed itu semua, tapi nggak terpengaruh dan tetap produktif? Gimana cara kalian mengaturnya biar nggak silau juga ya? Ya pasti tetap harus dibentengi. Terus kalau aku ini sih ngambil yang positif aja. Kalau misalnya ada postingan yang nggak enak, lebih ke ini ditinggalin aja. Atau kadang kan ada teman yang benar-benar ngebuat ini banget kan, toxic banget kayak itu, langsung di ini aja, diabaikan, di blok kalau benar-benar ganggu banget. Karena kadang karena kadang kan ada yang sampai enggak banget lah ya. Itu kalau udah nyampe kita yang benar diabaikan. Kalau aku biasanya sih cari yang positif, yang bagus-bagus ya, yang menarik. Kalau misalnya nggak menarik ya diabaikan. Kalau misalnya
deket banget ya. Aku biasanya sih aku blokir apa yang dikatakan Mbak Siapa tadi ya? sih itu. Mungkin agak ekstrim ya, Iya. tapi itu juga Pilihan terakhir. demi masa Soalnya depan apa juga. ya, nggak nyaman banget kan kalau digangguin terus gitu ya, mau nggak mau gitulah. Betul. Oke, bersama. Kalau aku ngomongin sosmed ya, kita tuh apa ya? Nagih nggak sih main sosmed tuh? Iya. Apalagi kita dapat like, dapat komen, nah itu rasanya kayak euforia kan. Bisa Kayak bikin silly. aku ya misalkan aku nih bikin reels gitu kan, bikin quotes di reels, terus ada yang nge-like kayak gitu, terus saya oh my god sedap banget gitu kan. Aku Nah, diperhatiin sama orang. aku diperhatiin, terus kayak berarti orang tuh menerima dengan apa yang aku sampaikan di konten itu tadi kayak gitu kan. Nah, bagaimana cara aku untuk apa ya, menjaga biar itu tuh nggak bikin aku nagih, nggak ketagihan sosmed ya, dengan melakukan hal-hal yang lain. Kan kita kan biasanya ini lagi boring megang HP main sosmed lagi, boring megang HP main sosmed, scroll kayak gitu. Jadi mungkin lebih kayak kalaupun misalnya kita main sosmed, aku biasanya kalau di IG nih ya biasanya kayak ngikutin orang-orang yang expert kayak di bidangnya. Misalkan aku kan suka banget nih sama psikologi, jadi kayak ngikutin akun-akun psikologi yang emang apa ya udah kebukti kalau dia tuh berkualitas gitu loh. Kalau di YouTube pun aku ngikutin apa ya konten-konten yang dimana di situ tuh tersaji dengan apa ya baik, kayak maksudnya tuh memberi wawasan, memberi edukatif kayak gitulah. Jadi andai pun aku main sosmed, aku memang membatasi untuk tidak 24 jam ya, tapi setidaknya dengan main sosmed aku bisa dapat hal baru kayak gitu sih. Luar biasa sekali ya perbincangan kita malam ini. Benar-benar ngopi pintar tentang psikologi. Dan emang sosmed kali ini luar biasa sekali. Dulu waktu aku kuliah tuh kayak nggak pernah megang sosmed sama sekali, jadi kayak ketika nama Mas Amin tuh, itu aku sih Mas Amin. Iya. Ya kan Mas Amin, tau kan dulu tuh sampai ya Allah Mbak Taufik kamu tuh kemana aja selama ini? Nah, Aku nggak tahu. kayak film yang viral itu kan. Nggak ngerti sama sekali. Itu kayak Tapi ini karena aku benar-benar ngejar ini ya akademikku target. ya, ngejar target, jadi nggak ngerti. Tapi kalau misalkan Mas Amin tanya soal apa ya jurnal, nah ini kayak gitu, jadi kayak kita bisa tukar ini ya, Iya, tukar ilmu. tukar ilmu kayak Iya. gitu. Berarti setiap orang kan punya spesialisasi. iya punya ya tadi spesialisasi, terus kayak punya apa ya istilahnya tuh kayak kepintaran orang tuh sendiri-sendiri Iya, loh bidangnya iya, loh, betul. keilmuannya tuh sendiri-sendiri. Dan nggak boleh ngejudge juga misalnya kita beda. Betul, karena kan ya itu tadi, meskipun kita tunanetra, sama-sama tunanetra, sama-sama totally blind, kita nggak melulu harus punya skill yang sama. Iya betul. Ya, seperti halnya ini duo ini kan suka nulis ya. Iya. Duo ini suka nulis ya. Dan juga ini yang satunya itu habis menang sama Keren banget pokoknya, aku kalah, tak salib loh pokoknya. makanya ini kita tarik ke sini supaya biar bisa cuap-cuap ya. Biar bisa cerita gimana pengalamannya sampai menang seperti ini. Iya. Jadi kemarin malam tanggal 20 ya, 20 Oktober ya. Kamis ya. Aku tuh dapet chat dari salah satu alumni sini juga ya, namanya Mbak Mila. Mbak Dia itu Mila. bagiin. Say hello tuh Mbak Mila. Halo Mbak Mila, Hai Mbak Mila, gimana? terima kasih banget. Terima kasih infonya. Terus kan dikasih tuh, dan waktunya tuh mepet banget loh. Terakhir tanggal 20 itu. Ya udah aku cari cerita yang udah jadi dan aku edit ulang, jadi biar gak kelihatan cerita lama kayak gitu ya. Aku sih tadinya pingin cari pengalaman aja, dan aku tuh nggak nyangka banget ya kalau tadi malam tuh tadi pagi ya dapat info kalau aku tuh jadi salah satu yang terpilih cerpen terbaik itu gitu. Orang mau tadi pagi tuh dia langsung gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ngomongin. Kita aja ya Lydia, bentar lagi itu juga menang, awas kau. Tak apa, ayo semangat Mas Amin. Saling menyemangati sama-sama. Jadi ini
ini aku konfirmasi ya, berarti kan punya bank cerpen, tapi itu diedit kan bilangnya ya Iya, dia punya stok cerpen dia. Iya, gak bang cerpen ya. Pas waktu itu kan ya, aku kan sering ya beberapa kali bikin ya, dan sering-seringnya cerita itu tuh ya untuk simpenan koleksi karena apa koleksi ya? pribadi. Nulis itu ya buat nyalurin hobi, nyalurin suka. Terus apa ya buat ngisi waktu kalau pas kosong bingung mau ngapain ya gitu loh. Betul. ya ampun. Keren. Ini apa ya, kayak stok cerpennya Kayak stok cerpennya bisa banyak, menang ya. gitu lah. Apalagi yang bikin fresh tuh luar biasa. Keren. Aku aja nggak bisa nulis cerpen. Sendiri-sendiri Dan apa, ilmunya. dia juga lagi nunggu untuk pengumuman ya Lin. Semoga ini ya terjadi. Ntar kita tunggu deh kalau misalkan Mm-mm. menang kita post ya. Iya. After ini bakal kita post, kita ramaikan gitu. Iya, betul. Oke. Kita langsung aja ya di penghujung acara ya. Untuk sahabat sama, mohon maaf karena Sabtu kemarin kita tidak tayang. Iya, betul. Karena Sabtu kemarin kita lagi ada di Surabaya. Itu Iya. sejak hari Jumat, Sabtu, malam Minggu kita langsung cus dari Surabaya ke Semarang. Karena di Surabaya kita buka stand pameran di Festival Tunanetra Mengaji, itu tepatnya di Kazamo, Kota Surabaya. Kemudian Minggu paginya kita langsung datang ke pengajian ya di Semarang bawah ya, di ITMI Kota Semarang dalam peringatan Maulid Nabi. Iya, betul. Kemudian hari Senin Selasa di sini di Sahabat Mata menyelenggarakan kegiatan basic training yang dihadiri oleh teman-teman tunanetra. Dan waktu basic training kita diajarin apa aja kemarin? Bikin satu bagian. Iya, bikin satu. Kita bikin ini ya kayak seolah-olah kita jadi IO ya, Iya, bikin rancangannya itu, bikin rancangan sampai ke pendanaan juga ya waktu itu. Bagaimana untuk memilah-milah dananya dari mana, kemudian kita Nyari alokasinya sponsor. apa aja seperti itu sampai benar-benar selesai acaranya, sampai evaluasi seperti apa. Dan itu sangat-sangat membuat ini ya, apa namanya, kita berpikir bagaimana bisa menjadi IO yang baik kayak gitu Iya, kan. betul. Kemudian juga Senin sore itu ada mahasiswa UIN Wali Songo yang kesini untuk penelitian, anak-anak jurusan PMI, pengembangan masyarakat Islam. Dan juga sepertinya itu ya, yang BKIM itu hari apa sih, hari Rabu kalau nggak salah ya, yang 14 itu. Iya. Hari Rabu 14 misi BKIM tentang apa mbak, hari yang Penglihatan, hari Iya. penglihatan nasional. nasional. Itu, kegiatan itu. Dan mungkin sahabat juga udah mendapatkan link ini ya, apa itu yang cerita artikelnya. Iya, Ya kita berita. baca itu. Kemudian sepertinya itu ya di minggu ini ya. Nah itu tadi sahabat kegiatan kita, karena kita full sekali kegiatannya minggu kemarin, jadi sempat nggak ada live, jadi mohon maaf. Iya, betul. Dan alhamdulillah di Sabtu ini kita bisa kembali live dengan formasi yang berbeda. Mungkin Sabtu depan juga akan berbeda lagi formasinya, tapi nggak mengapa karena temanya pastinya jauh lebih menarik lagi. Iya. Dan akhir kata, Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.